kita lanjutkan ke bagian input data. Nah, di bagian input data ini, pertama setelah teman-teman membuka SPSS-nya, yang pertama kita klik di variable view dulu ya. Yang di sini kita klik variable view di bagian kiri bawah sini. Nah, ini gunanya variable view ini adalah untuk mendefinisikan atribut dari variabel teman-teman. Diklik dulu, nanti muncul seperti ini yang kita bahas minggu kemarin. Nah, lalu selanjutnya sini ada 10 atribut yang kita bahas di pertemuan kemarin sampai row sini ya, dari nama sampai row, name sampai row. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah name atau nama. Di sini adalah yang ditampilkan di data view. Nah, di sini adalah nama. Ini nanti teman-teman bisa isi dengan kata-kata atau dengan nama tertentu. Jadi di sini misalnya untuk variabel pertama yaitu variabel nama, cara isinya adalah kita klik 2 kali di sini. Misalkan kita isi dengan nama. Nah, nanti setelah kita klik, kita pindahkan kursornya, itu ada tipe langsung mengisi sampai kanan, itu kita bisa pilih. Nah, untuk yang bagian tipe ini atau type ini, teman-teman bisa lihat titik 3 di sampingnya. Ketika teman-teman klik di sini, nanti akan muncul pilihan tipe variabelnya. Yang pertama yaitu numerik. Variabel numerik ini adalah variabel angka atau numerical. Nah, di sana teman-teman bisa lihat di bagian kanan ada width dan decimal place. Width ini adalah lebarnya, jadi jumlahnya itu berapa. Lalu decimal place adalah jumlah desimal angka di belakang koma berapa, seperti itu. Jadi ketika teman-teman buka pertama data variable type itu ada numerik, setelah itu ada koma. Nah, koma ini kurang lebih sama dengan data numerik, cuman di sini lebih untuk menjelaskan data koma, lalu data dot, lalu ada data lalu ada data scientific notation. Di sini ada notasi scientific. Lalu ada data tanggal, ada data dolar, ada currency lainnya, lalu ada data string dan yang sebagainya. Nah, yang kita pilih adalah data string karena kita akan menggunakan data nama ya. Jadi kita kan variabelnya nama, kita gunakan string. String itu apa? String itu adalah untuk variabel non angka. Jadi karena kita menggunakan nama, berarti kita menggunakan variabel non angka. Oke, string kita klik. Nah, lalu width-nya sudah ditentukan tadi 8, defaultnya 8. Lalu desimal, angka di belakang komanya karena kita menggunakan string yaitu variabel non angka, maka di sini 0 ya. Lalu label di sini untuk penjelasan atribut dari variabelnya, misalkan kita labeli dengan nama. Nah, ini lalu ada value. Nah, value ini adalah pengkodian variabel. Jadi, misalkan kita akan menggunakan variabel laki-laki diberi simbol 1 dan perempuan diberi simbol 2. Nah, pada sel di value ini teman-teman bisa membuat value-nya seperti itu. Nah, lalu nanti kita akan gunakan value ini untuk variabel jenis kelamin tadi ya. Lalu ada menu missing. Missing di sini adalah menetapkan nilai khusus data sebagai user missing. Contoh, membedakan data yang tidak diperoleh karena responden menolak. Jadi responden menolak jawab atau data yang hilang. Itu untuk data yang hilang. Lalu ada column, ini kurang lebih berfungsi seperti width. Lalu ada align, posisinya dalam sel, apakah dia sebelah kiri, lurus, atau maksud saya di tengah atau di sebelah kanan. Lalu ada measure. Measure ini adalah jenis tipe data yang akan digunakan. Jadi pengukurannya itu seperti apa. Apakah dia menggunakan nominal, bisa kita klik, ada nominal, ada ordinal. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya tentang data nominal dan ordinal di pertemuan pertama. Lalu ada
yang terakhir yaitu role. Selanjutnya kita coba isikan datanya. Yang pertama itu nama, yang kedua yaitu jenis kelamin, kita singkat saja JK. Lalu di labelnya ini kita tulis dengan jenis kelamin. Nah, karena jenis kelamin itu bukan angka, maka kita pilih yang string. Oke, setelah pilih yang string, lalu seperti yang kita bahas tadi, bahwa untuk yang jenis kelamin pilihannya ada dua, maka di values-nya ini diklik, sebelah kanannya ini ada titik-titik ini, diklik. Lalu misalkan kita akan mengkategorisasikan untuk value 1, itu adalah labelnya laki-laki, kita add, kita tambahkan sini ya, add. Lalu value 2 itu adalah perempuan, kita add juga di sini. Nah, ketika sudah, kita tinggal oke saja. Nah, nanti akan muncul kurang lebih seperti ini. Lalu setelah jenis kelamin, kita masukkan variabel selanjutnya, yaitu variabel usia. Karena seperti yang kita bahas kemarin, untuk variabel usia ini masuk ke dalam kategori skala, karena ada skala usia dari 0 sampai usia berapa itu. Lalu untuk gaji juga skala. Nah, kita buat gaji sebagai variabel 4. Nah, jadi ada 4 variabel, yaitu nama, usia, dan gaji. Ini jangan lupa tulis gaji. Lalu measure-nya, ukurannya skala, yang ini juga skala. Nah, untuk yang gaji dan usia ini adalah angka, jadi biarkan dia numerik seperti ini ya. Kalau sudah, kita klik di data view. Nah, nanti setelah diklik di data view, nanti akan muncul lebar kerja seperti ini. Disinilah kita akan memasukkan data-data dari yang sudah kita kumpulkan. Kita masukkan ke sini, namanya siapa saja, Nah, setelah namanya diisi, lalu kita isi jenis kelaminnya. Dari jenis kelaminnya ini, karena tadi udah pakai kategorikal, misalkan Deva itu laki-laki, maka kategori laki-laki adalah 1, klik 1. Gitu juga yang lain. Sama juga dengan gaji diisi.
Nah, ketika semuanya sudah selesai, maka kita sudah berhasil menyelesaikan proses penginputan data. Selanjutnya, ada pilihan juga. Jadi selain kita bisa menginput data seperti ini, kita juga bisa melakukan input data melalui Excel dengan cara memilih file Excelnya ya. Memilih filenya adalah yang pertama pilih open, lalu di sini ada data dari dokumen kita. Nah, dari dokumen kita itu nanti dipilih file Excelnya yang mana. Tuh, misalkan kita udah punya data, kita pilih datanya lalu kita upload. Setelah di open, nanti datanya akan maksudnya di open nanti datanya akan muncul di sini. Seperti itu. Baik, materi selanjutnya adalah tentang statistik deskriptif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.